ini tips supaya generasi milenial sekarang ini bagaimana ini nih sebagai pengalaman juga Kang Rifki supaya ayo kita mondok gitu, ayo kita jadi santri gitu karena santri juga keren gitu. Kesan-kesan menjadi santri. Nah itu ya. Oke, sebelumnya mohon maaf juga bukan saya sekarang mengklaim diri sebagai santri, asapang santri cuma karena berangkat dari kebanggaan saya jadi santri itu ya. Iya, mondok di pesantren, mengaji dan lain semacamnya, sehingga saya terang-terangan berani menyebutkan kalau saya ini santri. Kita nggak malu gitu kan menyebutkan status atau level kita sebagai santri di pondok pesantren, baik itu ya pesantrennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hisnu TV, di mana Hisnu TV ini adalah salah satu media di dalam organisasi Himpunan Santri Nusantara. Di mana Himpunan Santri Nusantara ini adalah organisasi perkumpulan santri se-Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa mewadahi aktivitas-aktivitas santri karena kita harus action di media. Jadi mudah-mudahan organisasi ini kita bisa mengekspor kegiatan-kegiatan santri, mewadahi aktivitas-aktivitas santri yang ada di Nusantara. Nah, untuk kesempatan ini podcast pertama ya, podcast pertama di Hisnu TV yaitu Ngawasa. Jadi adalah program Ngawasa itu ngawangkong bersama santri ya, di mana santri-santri milenial ini kita akan mewawancarai aktivitasnya, terus pengalamannya menjadi santri, terus keluh kesah dan menjadi santri itu seperti apa. Ntar kita akan kuas di podcast Ngawasa. Nah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya sudah ada narasumber yaitu santri, aktivis juga, yaitu Kang Rifki ya. Panggilannya Kang mau Ustad gitu ya. Jadi santriwati Nusantara ini narasumber malam hari ini. Entar biografinya beliau bisa menjelaskan aktivitas dan sekolahnya, alamatnya di mana. Nah, untuk pertama ini silakan memperkenalkan diri dulu, nama lengkapnya siapa kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santriwan santriwati se-Nusantara, izin perkenalkan diri saya. Mungkin sedikit saja perkenalan untuk kali ini. Tujuannya biar nanti sahabat-sahabat santriwati di Nusantara bisa lebih kepo. Oh, siap. Kang Agung. Jadi nanti bolehlah di deskripsi editor ini cantumin akun IG saya gitu. Oh, siap. Bisa tadi follow juga ya, follow juga. Biar nanti kita lebih dalam buat berkenalan dan bersilaturahmi. Nama saya Muhammad Rifki Salim. Alhamdulillah saya sebagai santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bandung, dan sebagai mahasiswa juga di salah satu Universitas Islam Negeri yang ada di Bandung. Mungkin cukup segitu dulu untuk perkenalan Kang Agung. Oke, terima kasih untuk perkenalan narasumber malam hari ini. Jadi beliau ini adalah salah satu santri di Kabupaten Bandung, yang ada di Kabupaten Bandung. Mahasiswa juga, dan tentunya ini juga aktivis organisasi. Jadi malam hari ini super komplit gitu ya narasumbernya. Mudah-mudahan ini juga saya mewakili seluruh anggota Hisnu, yaitu Himpunan Santri Nusantara, mengucapkan terima kasih untuk podcast pertamanya. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya kita bisa lebih maju dan bisa kita lebih berkembang lagi untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman tentang menjadi santri. Mudah-mudahan generasi milenial sekarang ini mau gitu ya, mau kita mondok gitu, dan tidak juga kalah kerennya dengan dunia kampus itu yang ada di pondok itu. Betul. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan sekarang yang dilaksanakan selain di pondok itu apa saja kan? Ya.
Jadi kegiatan saya sehari-hari di samping saya mencari ilmu ya, kuliah, kemudian juga mengaji. Alhamdulillah saya juga aktif di berbagai organisasi, Kang ya. Baik dari organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi kedaerahan dan organisasi-organisasi lainnya. Di samping itu juga alhamdulillah sekarang saya mengelola sebuah yayasan dan paling ya mengajar anak-anak di lembaga seperti itu. Kalau sekolah kalau sekolah formalnya itu di tingkat dini sampai tingkat tadi di universitas bisa disebutkan gitu kan di mana saja supaya ntar ada santriwan dan santriwati itu alumni saya juga gitu ntar bisa dikomen gitu kalau misalkan satu alumni bisa ntar alumni gitu ya. Alhamdulillah saya jebolan dari lembaga pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga universitas ya. Terlebih sekolah yang dinaungi oleh Kementerian Agama. Kalau SD saya di SDN Negeri Cihilang 1 dan MTSN 1 Bandung. MTSN 1 Bandung yang ada di daerah Kabupaten Bandung juga, dan SMA saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung. Terakhir alhamdulillah saya sudah selesai menempuh sidang ketiga di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Itu kiranya pendidikan formal saya di samping pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren seperti itu. Itu jadi ya santriwan dan santriwati Nusantara. Jadi biografi untuk pendidikan formal beliau itu dari tingkat dasar sampai universitas seperti itu. Jadi bukan jadi santri juga ya, bukan mondok saja, bisa lanjut di universitas. Dan tentu kalau misalkan mahasiswa ditopang dengan kesantriannya yang luar biasa itu akan menciptakan milenialisasi yang agamis religius gitu kan, seimbang juga gitu antara keilmuan dunia dan keilmuan akhirat insya Allah gitu. Kalau misalkan tempuhan pendidikan baik formal, non formal dan informal kita ikuti begitu kira-kira. Jadi balance gitu ya kan. Nah ini tadi kan tentang pendidikan formal. Nah, di sini juga kan karena ini adalah tentang konten kita ngawangkong, jadi artinya ngawangkong itu kita ngebahas nih tentang kesantrian. Nah, terutama mungkin pendapat Akang Rifki ini tentang santri itu atau pondok pesantren itu seperti apa? Siap. Jadi pandangan saya terkait pondok pesantren itu sebuah lembaga yang memang ini lembaga pendidikan Islam yang menjadi khas di Nusantara kali ini. Begitu. Memang ada perbedaan-perbedaan lain yang nantinya membedakan lembaga pendidikan Islam khas pesantren dengan lembaga pendidikan Islam yang bisa dikategorikan bukan pesantren lah seperti itu. Karena kalau bagi saya sendiri pesantren itu mempunyai rukun pesantren. Kalau menurut saya rukun pesantren yang pertama jelas ada kiai ataupun guru. Dan guru dan kiai yang ada di pesantren itu beda dengan guru-guru yang ada di sekolah formal lah begitu. Karena apa? Tempuhan-tempuhannya, kemudian tirakat-tirakatnya juga sanad-sanad keilmuannya sangat jelas begitu. Yang kedua, kalau menurut saya pesantren itu harus mempunyai santri begitu ya. Rukun kedua santri pastinya itu demikian. Dan yang ketiga ada asrama atau pondoknya, ada juga musola dan masjidnya. Dan terakhir ada bahannya, itu yang paling penting. Bahan dari pondok pesantren yang yang khas di Nusantara itu tentu bahannya kitab kuning. Jadi rukun-rukun yang tadi saya sebutkan itulah yang sekarang menjadi alamat dari pesantren sendiri. Begitu kalau menurut saya, pandangan saya terkait lembaga pondok pesantren. Jadi rukun-rukun itu ya jadi ciri khas itu, ciri khas pondok pesantren. Dan karena kan dari zaman sekarang ini banyak ya yang mengatasnamakan pondok pesantren tapi tidak ada rukun-rukunnya seperti itu gitu. Ya itulah salah satu indikator lah. Buat apakah lembaga pendidikan Islam ini bisa dikategorikan pesantren atau tidak? Cuman ini harus digarisbawahi juga kan. Ini pendapat pribadi saya gitu, sesuai pengamatan saya selama menjadi santri. Ternyata pesantren yang khas di Nusantara itu rukunnya begini loh gitu. Ini yang membedakan dengan, mohon maaf ya gitu kan, lembaga-lembaga pendidikan lain yang dikategorikan atau mengklaim diri sebagai saya pesantren begitu loh gitu. Sementara di sana kita tahu gitu kan, gurunya tidak bersanad mungkin, kemudian bahan atau kurikulumnya
tidak apa ya mengacu kepada kitab-kitab masyhur dan lain semacamnya. Kalau menurut saya ya itu menjadi sebuah perbedaan dengan pondok pesantren yang khas di Nusantara, Kak Agung. Siap, mantap sekali ya. Jadi itu untuk jadi santriwan-santriwati juga generasi milenial. Jadi kalau misalkan pengen mondok, ntar kita bisa kasih referensi mana sih khususnya di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat, bisa juga ntar ada di channelnya kita ya, channelnya di Hisnu TV itu ada pondok pesantren terbesar dan sebagainya. Nah itu sekilas tentang pondok pesantren pandangan dari narasumber sekarang. Selanjutnya itu pengalaman mondok nih. Oke. Jadi pengalaman mondok Kang Rifki ini apa yang berkesan gitu? Oke, pengalaman mondok terlebih dahulu mungkin ya. Saya sendiri kalau untuk pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam yang saya pernah belajar di sana sebenarnya tidak banyak, Kang. Cuman saya punyai nikmat dari Allah sendiri yang mana kalau masuk ke teorinya Pierre Bourdieu gitu, saya itu sudah komplit lah rukun-rukunnya menjadi seorang santri, mulai dari filenya atau ranahnya, kemudian dari habitusnya, kemudian dari modalnya juga insya Allah saya punya begitu. Meskipun ya kurang banyak pondok pesantren yang saya belajar di sana. Saya lahir di lingkungan pondok pesantren. Dan alhamdulillah juga orang tua saya kedua-duanya pondok pesantren. Maksudnya kedua-duanya itu ayah dan ibu saya juga santri gitu dulunya, dan alhamdulillah juga pendidikan dari orang tua saya itu sejak dari kecil sudah membiasakan buat mengaji. Baik itu subuh, siang, bahkan sore dan malam. Kehidupan saya banyak lah gitu dipenuhi atau diisi dengan mengaji, sehingga saya bisa dikatakan jadi santri itu sejak dari kecil begitu. Mungkin sudah dari dalam kandungan ya sudah dibawa di pondok pesantren gitu kan. Cuman kalau untuk pondok yang saya pernah mengaji di sana paling ya di Purwakarta, Cipulus, Udan, di Garut, kemudian di Cicalengka paling Tauhidul Abidin, dan itu juga cuman kalongan atau bahasa sekarang pasaran dan lain semacamnya ya. Kalau untuk pondok pesantren yang memang saya intens di sana, mengaji di sana, saya di pondok pesantren Abu Salam di Ciparai, Kabupaten Bandung kan ya. Ntar bisa di shoot juga ya, ntar kali-kali kita main di sana lah gitu. Oh itu ya, jadi pengalaman untuk memondok. Nah ini kesan jadi santri kenapa? Karena ya alhamdulillah narasumber sekarang itu dikategorikan kan sudah menjadi santri di pondok pesantren di dalam kandungan gitu kan. Banyak ya sekarang kan di luaran sana jadi bingung nih kita mondok atau enggak, karena kan kesal dengan media juga ya, media dan sebagainya itu karena ketrenan seorang santri itu tidak keren gitu kan. Nah ini tips supaya generasi milenial sekarang ini bagaimana ini nih sebagai pengalaman juga Kang Rifki, supaya ayo kita mondok gitu, ayo kita jadi santri gitu, karena santri juga keren gitu. Kesan menjadi santri. Nah itu ya. Sebelumnya mohon maaf juga, bukan saya sekarang mengklaim diri sebagai santri asapang santri mencek bahasa Sunda, cuman karena berangkat dari kebanggaan saya menjadi santri gitu ya. Iya, mondok di pesantren, mengaji dan lain semacamnya, sehingga saya terang-terangan berani menyebutkan bahwa saya ini santri. Kita agak malu gitu kan menyebutkan status atau level kita sebagai santri di pondok pesantren. Baik itu ya pesantrennya salaf atau modern ya. Sekarang kan pesantren dibagi dua, kita sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia KMA gitu. Nah, kalau kesan saya sebagai santri yang saya alami, mungkin kalau dispesifikasikan atau dirunut satu persatu, kesan menjadi santri itu bagi saya tidak akan cukup satu hari, Kak Agung. Iya, karena banyak sekali kesan menjadi santri. Cuman kalau disederhanakan, kesan menjadi santri bagi saya itu adalah kesan menjadi hidup. Mengapa demikian? Karena aspek-aspek kehidupan yang sekarang saya baru terasa, Kak Agung, setelah saya berkecimpung di organisasi, terjun ke masyarakat. Oh ternyata
saya pernah belajar ini loh di pesantren gitu. Oh ternyata dulu guru saya memerintahkan demikian itu agar sekarang saya demikian gitu. Ketika kita terjun di masyarakat itu yang setiap hari dilaksanakan di pondok pesantren itu baru kerasa. Iya, gitu. baru kerasa sekarang, sehingga saya ambil kesimpulan bahwasanya kesan menjadi santri itu adalah kesan menjadi hidup. Mengapa demikian? Karena sukacita, duka lara, jatuh bangkit, dan hal-hal lain lah yang sekarang saya rasakan setelah terjun ke masyarakat. Oh ternyata ini hasil dari dulu saya mengaji, saya dilatih untuk demikian, saya dididik untuk demikian, terasa sekarang. Dan memang semua yang ada di pondok pesantren yang menjadi bahan didikan lah guru-guru saya punya anggapan bahwasanya satu keringat yang turun misalkannya dari kepala kita gitu kan, jatuh pasti kita akan petik di kemudian. Dan artian betul-betul lah tidak ada kata mubajirnya hidup di pondok pesantren itu, hidup menjadi santri itu. Mungkin sekarang sahabat-sahabat atau santriwan-santriwati di Nusantara belum mendapatkan lah ya kesadaran tersebut, karena mungkin belum keluar juga dan belum berkecimpung di masyarakat. Tapi sepengalaman saya ternyata nanti bakalan ada lah gitu faidah-faidah, ibroh-ibroh dan pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari pondok pesantren yang jadi pengalaman sendiri diri masyarakat gitu. Iya. Itu mungkin ya santriwan-santriwati Nusantara ya, khususnya di milenial. Kita di sini bukan artinya kita menggurui asapan santrina tadi ya, bukan begitu. Ini pengalaman kecil, jadi karena ini podcast pertama juga ya. Podcast pertama juga, beliau narasumber yang siap karena beberapa kali ini kan ya, beberapa kali ini nih timnya nggak tahu gimana, kita gagal sekali. Mungkin ini karena ya kita juga sudah takdir mungkin ya. Nah, ada kata-kata bijak juga kan, segala sesuatu itu baik ya. Mungkin udah takdirnya kita hari ini dibukai ya dengan Kang Riki juga. Nah mudah-mudahan ini bisa lagi ke depannya. Mohon maaf itu kalau misalkan itu gimana kalau misalkan ada yang mau juga ntar mencurahkan tentang sisi pandang tentang santri, kenapa ya saya memulai podcast ini mengangkat tentang santri ini supaya ya jadi referensi juga bagi kaum muda. Karena yang saya alami, mungkin saya kalau dibilangkan santri jauh kalau misalnya santri monok di mana gitu kan. Saya monok di mana? Kalau ya monok tadi sebagai kalau merenannya karena saya juga keluarga merenannya sama narasumber sekarang pernah ya disebutkan milu sare mah gitu ya, ikut tidur di sana mah pernah gitu lah mengalami sisi-sisi tentang kesantrian. Nah jadi jangankan sampai antar generasi muda sekarang itu di kemudian hari seperti saya gitu kan, ngerasa ketika saya ini punya disebutkan ada hidayah gitu kan, gitu tidak dari dulu gitu saya mengenal tentang kesantrian. Nah ini tapi karena mungkin saya masih muda ya, saya insya Allah lah kita dengan santriwan-santriwati bisa bebarengan lagi kita mencari ilmu, karena mencari ilmu ini nyantri ini lebih waktunya itu tidak terjangkau oleh waktu sebelum kita sampai ke liang lahat gitu kan. Betul demikian. Ini juga mungkin Kang Agung, jadi karena ini podcast perdana diisi oleh saya, yang mungkin kedepannya bakal diisi oleh narasumber yang lebih hebat tentunya seperti itu. Dan dari saya mohon lagi kepada netizen atau santriwati subscriber yang ada di Nusantara juga, jangan lihat orangnya tapi lihat apa yang nanti dibawakan. Semoga itu bisa menjadi poin-poin untuk direnungi, poin-poin untuk ditinjau ulang kembali, dan semoga itu menjadi ilmu atau ada kebermanfaatan lah buat kita semua begitu. Ini sedikit ya Kang Rifki, sedikit tips gitu bagaimana santriwan-santriwati subscriber ini bisa, kalau misalkan saya ini belum mondok gitu, saya baru lulus SD mungkin atau lulus SMP, karena dilihat sekarang itu yang aktif generasi muda untuk di media itu di usia
20 tahun ke bawah ya kan, usia 20 tahun ke bawah. Nah bagaimana ini tipsnya supaya Ada memilih ketertarikan. memilih ini Gitu. memilih pondok pesantren yang tepat gitu kan. Banyak kan sekarang oknum-oknum juga yang atasnamakan pondok pesantren ini yang saya sangat sangat kecewa gitu ya. Ada oknum-oknum dibilang pesantren tapi tadi rukun-rukunnya tadi yang disebutkan tidak masuk gitu kan. Okay. Nah ini tipsnya gimana gitu untuk kaum milenial sekarang? Kalau tips dari saya mungkin untuk memilih pondok pesantren ya. Untuk memilih pondok pesantren sebenarnya tidak banyak Kang ya, cuman ada 2 poin lah yang memang 2 poin ini menjadi substansi yang nantinya membedakan satu pesantren dengan pesantren yang lainnya. Tidak perlu sekarang, atau bukan tidak perlu, tapi hal-hal yang menjadi belakangan gitu ya. Kalau melihat pondok pesantren itu dari gedungnya, dari fasilitasnya, dari sarana prasarananya, dari banyaknya alumninya, kemudian dari tahun berdirinya. Sebenarnya untuk memilih pondok pesantren itu tidak perlu kita langsung mengarah ke sana. Gitu. Ada 2 hal yang memang harus dijadikan patokan utama dalam memilih pondok pesantren. Kalau bahasa saya itu yang pertama yang harus dipilih ketika kita mau mondok di pesantren itu saykhun patah. Guru yang membuka. Guru yang membuka di sini dalam artian guru yang ada di pesantren tersebut terkenal alimnya gitu. Dia pintar, dia cerdas, wawasannya luas, sanadnya jelas dan sanadnya jelas. Terpenting itu menjadi indikator utama buat santriwan-santriwati atau calon santriwan-santriwati yang mau memilih pondok pesantren. Saykhun patah, gurunya yang alim dan sanadnya jelas gitu. Yang kedua tadi saykhun patah yang pertama, yang kedua kitabun sohah. Nah ini juga tidak kalah penting. Jadi kita jangan asal masuk pesantren, nanti di pesantren tersebut kita dijejali pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu, doktrinasi yang tidak jelas mantuknya dari mana gitu. Jadi sebelum kita masuk pesantren, cari tahu dulu nih kurikulum pesantrennya seperti apa, kitab yang diajinya apa gitu. Jangan sampai keluar daripada kitab-kitab masyhur dari ulama-ulama salaf yang berideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bakal menjadi bumerang buat diri kita sendiri, terjerumus ke dalam ya aliran-aliran yang bisa dibilang menyimpang lah seperti itu. Jadi 2 lah kalau dari saya yang jadi tips untuk memilih pondok pesantren. Yang pertama saykhun patah, yang kedua kutubun sohah begitu. Ya siap. Itu ya jadi generasi milenial yang mau jadi santri, yang calon santriwati subscriber Nusantara. Jadi ada 2 tadi poinnya ya. Nah terus ini yang terakhir mungkin ya, yang terakhir masukan juga untuk organisasi saya ya, karena ini baru merintis juga di Kabupaten Bandung, yaitu HISNU, Himpunan Santri Nusantara. Ini untuk pendapat Kang Rifki ini masukannya seperti apa atau pandangannya adanya HISNU itu apa gitu? Oke siap. Cuman sebelum kesana Kang ya, ini masih ada ganjalan dari pikiran saya sendiri. Tadi kan ditanya bagaimana tipsnya buat mencari pondok pesantren atau memilih pondok pesantren. Cuman di sini juga saya mau sedikit berbagi lah. Kenapa sekarang kita harus mondok? Tadi sebelum memilih pondok pesantren berarti harus ada keinginan dulu buat mondok. Kenapa harus mondok begitu? Dari saya mungkin ya, kenapa sekarang kaum milenial gitu kan, remaja-remaja harus senantiasa buat mengkaji keilmuan keagamaan khususnya. Karena bagi saya itu mengaji kalau ditinjau dari aspek hukum sendiri, hukumnya wajib begitu. Hukumnya wajib. Sudah pada paham mungkin ya, sudah pada tahu juga para sahabat di rumah bahwasanya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Kemudian kalau di hadis yang sekarang sudah pada masyhur dan anak TK juga sudah pada tahu gitu kan, hafal utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Menuntut ilmu itu kewajiban. Bahkan kewajiban untuk menuntut ilmu itu mulai kita
dari buayan hingga liang lahat. Ya. Yang pertama memang dari segi hukum juga, mencari ilmu itu, mondok itu, ngaji itu udah wajib kayak. Ya. Di samping itu juga, kenapa kita harus menjadi santri? Kenapa kita harus mengaji? Karena itu merupakan sebuah pemenuhan untuk kehidupan. Kalau kita yang mengimani hari akhir sebagai orang yang mengimani hari akhir, tentu kehidupan kita di dunia itu tidak akan terlepas dari namanya syariat. Mulai kita membuka mata sampai kita menutup mata kembali, kehidupan kita diatur oleh syariat loh gitu. Kehidupan kita diatur oleh syariat. Udah ada hukumnya. Kalau rubuh gitu ya, dari ibadahnya, dari muamalahnya, dari munakahahnya sampai ke jinayahnya pun kita sudah diatur oleh syariat dan kita tidak akan bisa lepas dari itu. Oleh karenanya kita tidak akan mungkin bisa tahu terkait ilmu-ilmu demikian, ilmu-ilmu kita mulai daripada menutup mata hingga menutup kembali kalau kita tidak mondok, kalau tidak mengaji. Oleh karenanya mengaji, mondok itu hal yang memang penting untuk pemenuhan kehidupan kita sendiri. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mondok? Itu bagi saya mengaji itu adalah sebuah penghormatan terhadap diri. Mengapa demikian? Karena kita juga sudah pada tahu ya, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam gitu. Manusia dimuliakan oleh Allah itu karena mempunyai apa? Mempunyai hati, mempunyai pikiran. Sebelum kita lahir di dunia, kalau dalam ayat Al-Qur'annya, yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, kita mau mengaktifkan gitu kan kehormatan kita sebagai manusia dengan diberinya faculty of knowledge, itu tidak lain tidak bukan yaitu dengan menuntut ilmu. Siap. Jadi itulah kiranya buat santriwan santriwati yang ada di Nusantara, mengapa kita penting buat mengaji dan menuntut ilmu, begitu ya. Jadi itu ya, santriwan santriwati ataupun calon santriwan santriwati subscriber Nusantara. Jadi tadi tips, jadi kenapa untuk memperkuatkan kita harus mondok, harus mencari ilmu jadi santri. Dan yang sudah jadi santri jangan banyak mengeluh gitu kan, lewati aja ujian ini, jangan sampai kan ntar di akhirnya kecewa gitu kan ya. Karena saya tetap kita slogan santri itu keren gitu kan. Jangan kita kalah juga dengan milenial yang di luar yang aktif dengan media dan teknologi. Justru santri akan lebih dari generasi yang di luar sana yang tidak mondok. Nah itu. Nah yang tadi pesan sedikit masukan untuk organisasi ini, khususnya HISNU ya. HISNU itu kepanjangan dari Himpunan Santri Nusantara. Dan sedikit juga yang mau masuk di organisasi ini silakan bisa ntar ngebel atau inbox di IG, YouTube ataupun TikToknya HISNU, Himpunan Santri Nusantara ini. Memang dengar-dengar HISNU ini baru dibentuk ya? Iya baru dibentuk. Belum launching. Begitu. Oke. Kalau kita lihat nomenklaturnya juga ya, Himpunan Santri Nusantara. Berarti levelnya udah level Nusantara lah, satu negara se-Indonesia. Kalau masukan dari saya ya mungkin untuk pengurus-pengurus HISNU yang sekarang jadi perintis disebutnya mungkin ya, yang sekarang menjadi perintis, semoga bisa lebih mengepakkan sayap HISNU ini ke berbagai pelosok daerah. Bukan hanya sekarang di Kabupaten Bandung, tapi nanti juga dijalin jejaring ke provinsi-provinsi lain ataupun ke kabupaten kota lain, sehingga memang kebermanfaatan HISNU ini terasa di Nusantara begitu. Oke, dan jangan sampai HISNU ini ketika nantinya sudah berjejaring tapi hilang akan komitmen-komitmen kebermanfaatan yang dari awal disebutkan ya. Semoga HISNU ini tetap menjadi wadah buat santriwan santriwati berekspresi, mengembangkan diri dan menyebarkan kebaikan. Karena saya yakin tujuan awal dari HISNU dibentuk ini adalah baik. Maka dari itu sebarkanlah kebaikan begitu. Siap, terima kasih untuk narasumber hari ini yaitu Kang Rifki atas masukannya dan tadi ya beberapa hal. Jadi kenapa kita harus mondok juga, ini sangat luar biasa ya diskusi
saat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk kita dan tetap bisa terus kita memperbaiki diri dan khususnya bisa memotivasi ya generasi muda yang sekarang belum mondok gitu kan. Siap. Terima kasih atas waktunya ya, dari saya banyak terima kasih untuk di podcast hari ini. Jangan lupa santriwan-santriwati juga ntar bisa di follow IG, di subscribe, di like, komen dan share juga. Ntar juga bisa di follow akunnya Kang Rifki ya. Apa akunnya itu Kang Rifki? Moripsa itu Muhammad Rifki Salim Agil gitu. Siap. Sebelum ditutup mungkin Kang ya, saya juga mohon maaf kepada sahabat santriwati Nusantara apabila banyak kesalahan. Tentunya semakin banyak bicara semakin banyak juga potensi untuk salah. Karena memang podcast kali ini tidak ada persiapan terlebih dahulu, jadi benar-benar gitu. Sekarang saya bicara di sini, Kang Agung memandu di sini juga langsung lah spontan gitu. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kita berdua mungkin Kang Agung ya. Untuk salahnya dibuang jauh-jauh saja dan bolehlah saya terima sekali nanti para sahabat kritikan masukan terlebih pembenarannya gitu pembenarannya. Dan kalau ada misalkan insya Allah, dan saya berharap gitu kan ada hal-hal yang bisa dibawa dijadikan sebuah kebaikan, alhamdulillah gitu, saya bersyukur atas hal itu. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Terima kasih ya. Tadi jangan lupa juga kita minta maaf untuk kesalahan-kesalahan ya. Dan mudah-mudahan acara atau channel ini bisa terus berkembang ya. Jangan lupa dibantu subscribe, like dan share-nya juga santriwan-santriwati Nusantara. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.